Alur dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesta tahunan yang disebut dengan Teculing atau Hari Pembinasaan untuk orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Ini dilakukan sebagai contoh agar masyarakat tidak melawan atau melakukan pemerintahan. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka sang pemimpin tidak akan segan-segan untuk menghabisi. Pembinasaan yang dilakukan setiap tahun, kali ini melibatkan seorang ibu dan kedua anaknya. Si pemimpin yang bernama Hilda ini pun tidak pernah pandang bulu dalam mengeksekusi rakyat yang mencari-cari. Entah itu perempuan, laki-laki, bapak-bapak, lansia, tukang bubur, bapak RT, kurir ekspedisi, koruptor, janda, bahkan anak-anak sekalipun. Kekejaman Hilda tentu menciptakan dendam yang harus dibayar tuntas. Salah satunya adalah seorang anak bernama Bu. Meski di usianya yang tergolong masih bocil, Bu yang merupakan satu-satunya korban selamat di hari pemusnahan pun kini membulatkan tekad untuk melakukan balas dendam, berlatih setiap hari, tidak leha-leha, tidak ngopi bersama, tidak main judi online kaya yang lainnya, Bu hanya fokus latihan, agar dirinya kokoh akan daya tahan. Boy dilated di tengah hutan belantara oleh sirang Ali Beladiri bernama, sebut saja Guru Abdul. Di mana Bu hanya diperbolehkan untuk berlatih dan membaca buku hampir setiap hari. Dan, agar otaknya tetap fokus pada latihan, ia selalu ditiupkan oleh sang guru Abdul asap-asap mantera mungkin dari ilmu Jawi yang dimiliki sang guru. Entah apa manfaat dari asap tersebut, tapi yang pasti Abdul selalu meniupkannya rutin setiap hari. Singkat cerita, Bu kecil kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sejati. Namun, sama halnya dengan ketika ia masih bocil, Bu dewasa juga masih diperlakukan persis seperti sebelumnya. Ia hanya hidup untuk berkelas yang kali ini levelnya lebih atas. Satu masalah yang Bu miliki dan tak pernah bisa ia hadapi adalah ia selalu memunculkan bayangan sosok adiknya yang bernama Mina. Berbeda saat Bu masih kecil, Mina lebih sering muncul dari biasanya. Namun, Bu kembali meyakinkan diri jika Mina sebenarnya tidak ada. Bahkan, Bu ingin selalu menghilangkan halusinasi akutnya dengan cara untuk tidak memandang ke arahnya. Tetapi karena Mina terlalu menggemaskan, Bu memilih untuk membiarkannya, ditemani Mina dan Abdul Sipu. Mereka pergi ke pasar untuk menjual kubis dan kangkung segar. Secara kebetulan, ia bertemu dengan seorang gadis penjual bunga yang sekonyong-konyong memberi sebuah bunga kepadanya. Entah apa maksud si gadis, namun sebagai remaja yang sedang puber-pubernya, Bu sangat senang karena ada orang yang peduli kepadanya. Momen bahagia itu pun tak berlangsung lama setelah kemunculan kroco Hilda yang mencari para pengkhianat atau pembelot di area pasar, sehingga Abdul dengan cepat membawa Bu kabur ke tempat aman. Karena jika sampai terlambat, maka mereka semua akan bernasib sama seperti para pembelot lain. Pria sebut saja Marco, salah satu orang kepercayaan, sekaligus masih satu keluarga dengan Hilda. Dengan fakta bahwa sampai detik ini masih ada segelintir pembelot di kota ini, Marco pun kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk menghabisinya. Yang ketika penjaga akan mengeksekusi satu keluarga pembelot, ada pembelot lain yang merasa tak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadapnya. Marco so ai, Marco so keras asulo dan sebagainya. Sehingga tak berhenti sampai situ saja, keributan kembali memanas saat Marco dengan polos, malah melempari orang-orang dengan permen. Berharap hal itu bisa mereda akan masalah, di mana seorang bapak-bapak yang sudah muak pun nekat akan membacoknya dari belakang. Namun kakak ipar Marco, yang bernama Oman pun keburu mengetahui hal tersebut dan menyuruh agen terbaik mereka, bernama Ani, untuk menghentikannya. Melihat wajah Oman yang nampak tak asing, membuat Bu kembali teringat dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu dan adiknya. Sempat akan ikut membantu para pembelot yang mulai dibunuh satu persatu. Abdul yang tak ingin Bu kenapa-kenapa pun segera menghentikannya, dan hanya bisa melihat orang tak bersalah dihabisi semua. Tak kuat hanya melihat saja, Bu yang sudah gatal pun tak mempedulikan lagi. Abdul memutuskan dan akan pergi menghancurkan kerajaan Hilda. Dengan bekal bela diri yang dimiliki,
Bu diam-diam pergi menuju mobil si Marco lalu menyelinap masuk ke dalam bagasi. Sesampainya di lokasi, Bu tak sengaja menyaksikan pertikaian kecil antara Marco sekawan, gara-gara mereka yang tidak bisa menangkap pembelot sesuai target, yaitu 12 orang. Pertikaian pun semakin memanas, tatkala adik Oman, yaitu Popon ikut-ikutan sok-sokan, sehingga Oman sebagai kakak sekaligus kakak ipar hanya bisa geleng kepala melihat kelakuan kekanak-kanakan mereka dan menyuruh para keroco untuk menangkap pembelot yang masih kurang. Tak lama Bu dikejutkan oleh kemunculan Mina si adik yang tiba-tiba sudah ada di hadapannya tempat. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, saat Mina muncul dan cuma bisa melongo. Kali ini ia bisa berbicara, tapi dari hati ke hati tanpa sadar jika Oman dan anak buahnya sudah pergi menghilang entah kemana. Sementara Bu akan menyisir setiap sudut untuk mencari keberadaan Hilda, Mina sendiri sudah berganti skin menjadi sosok semacam ninja, tapi dengan kedua sayap di punggungnya, yang karena Mina terlalu excited dengan misi ini, ia pun bersorak riang sambil keluar dari persembunyian. Bu yang lupa, jika Mina hanya ada di dalam kepalanya, Bu pun sekonyong-konyong lompat untuk mengamankannya. Alhasil sembunyinya sudah tak berarti. Tanpa mempedulikan Mina yang ada di dalam pikirannya, Bu pun dengan cepat mencari benda apa saja yang bisa dijadikan senjata untuk melawan anak buah si Marco. Dan inilah hasil latihan bela diri yang selama bertahun-tahun sudah Bu asah, tepat saat Bu sedang diberondong peluru panas. Ada seorang pembelot yang belum keburu dieksekusi bernama Baso sempat membantu Bu dengan senjata yang tidak ada pelurunya. Memohon agar Bu mau membantu melepaskan borgolnya. Sementara Baso disuruh untuk bersembunyi, Bu kembali membrutal menghabisi para keroco yang masih tersisa. Dan sungguh betapa di luar nalar dan hebat skill yang diturunkan orang Jawanya. Meski dengan senjata atau tanpa senjata sekalipun, Guru Abdul benar-benar sudah berhasil mendidik Bu menjadi seorang ahli bela diri tingkat tinggi yang pernah ada. Pisau, senjata api, golok linggis, parang, pipa bekas, garpu, wajan penggorengan, semua bisa dalam kemampuan. Apalagi Bu mampu mengeksekusi dengan sangat baik. Hati dari sekian banyaknya prajurit yang tewas. Ada satu algojo Hilda yang cukup tangguh, tapi tidak sampai menyulitkan si Bu. Meski sudah terluka parah di bagian mulut, algojo ini nampaknya tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Mungkin lagi mabok kecubung, bahkan ia nekat memutus tangannya yang masih terjepit dalam besi pemotong, dan kembali menyerang Bu layaknya seorang maniak gila babi buta. Namun lelaki sejati mereka semua mati. Beres dengan itu ia dikejutkan oleh tembakan Marco yang entah kemana arah. Beruntung Bakso berhasil menembak kakinya, hingga membuat Marco kini memohon untuk diampuni. Namun semua itu tidaklah gratis, karena Bakso mendesaknya untuk memberitahu keberadaan Hilda. Yang karena Marco tak kunjung buka mulut, Bakso yang jengkelan pun langsung mengambil besi mesin untuk mengancamnya. Tapi, karena besinya terlalu berat, dan bercucur keringat ia pun malah membuat Marco sekarat setelah mengetahui di mana lokasi Hilda berada. Baso mengajak Bu pergi ke sebuah penjara pinggiran. Kota tempat para pembelot bandel diasingkan sebelum dieksekusi. Setibanya di dalam, mereka langsung disambut oleh teman Bakso yang bernama Benny. Dengan ciri khas brewok. Namun, karena mereka berbicara menggunakan bahasa kode, Bu pun hanya bisa melamun karena tidak paham dengan yang dibicarakan. Dengan fakta bahwa malam ini adalah malam perayaan pemusnahan yang biasa setiap tahun Hilda laksanakan, mereka mulai mengatur strategi untuk bisa menembus pertahanan Hilda dengan cara melakukan penyamaran. Namun, sekali lagi karena Benny berbicara terlalu cepat dengan bahasa kode mereka sendiri, Bu dan Mina yang sudah kembali muncul pun hanya iya-iya saja saat Benny mengajaknya berbicara. Setibanya di lokasi yang Marco maksud, mereka langsung bersiap dengan penyamaran masing-masing. Sementara Baso dan Benny menyamar sebagai petugas keamanan. Bu sendiri terlihat sudah memakai baju koki dan disuruh masuk duluan. Bukannya fokus mencari keberadaan Hilda, Bu yang seumur-umur tinggal di hutan, tak pernah tahu rasa dari sebuah biskuit Roma kelapa jadinya Bu malah sibuk menikmati kue tersebut yang akan dihidangkan untuk para tamu.
Tepat saat Hilda juga baru tiba di sana. Melihat Hilda masuk ruang makan, tempat para petinggi berada, Bu pun memotong ke jalur dapur dan langsung membuka penyamarannya. Alih-alih menemukan sebilah pisau untuk melakukan pembantaian, ia malah mendapati para juru masak, yang ternyata bukan koki biasa melainkan kroco si Hilda. Bermodalkan alat parut, yang sedari tadi ia bawa, Bu pun mulai membrutal menghabisi mereka semua. Beres dengan para juru masak palsu, Bu pun dengan cepat mengambil sebilah pisau dan masuk ruang makan, untuk menghabisi Hilda, yang sedang lahap memakan hidangannya. Sempat terjadi teriak kegirangan. Mengira pemimpin sudah mati namun itu adalah klone yang dibuat sengaja untuk mengelabui musuh-musuhnya. Bu baru sadar jika wajah orang-orang yang duduk di meja makan berbeda dengan yang tadi di ruang tamu bersama Hilda, tapi masih mengenakan pakaian yang sama, sehingga demi memastikan kecurigaannya, Bu pun perlahan mengambil kepala orang yang baru saja ia tebasnya. Fakta bahwa sejak pertama tiba di tempat ini, semua kegiatan yang Bu saksikan tidak lebih dari hanya sekedar sandiwara saja, dimulai dari pertemuan para petinggi. Acara makan-makan, bahkan upacara perayaan pemusnahan, sebenarnya tidak dilaksanakan di rumah ini. Termasuk sosok Hilda yang juga adalah orang lain, tapi klone make-up supaya terlihat mirip. Oman sengaja mensiasati semua sedemikian rupa dengan fakta bahwa Bu bukanlah orang pertama yang mencoba melakukan aksi pembunuhan terhadap si Hilda. Oman pun mulai memutar otak untuk mengelabui para pembelot. Tepat saat Bu berhasil membalikan keadaan dengan menyandra Oman, muncullah Ani yang langsung menghajar punggungnya dari belakang. Sementara Oman menarik mundur para kroco, Bu harus terlibat pertarungan epik dengan Ani, yang ya sama-sama jago bela diri dan inilah yang terjadi. Karena terkuras habis tenaga, Bu sempat-sempatnya ketagihan roma kelapa di atas meja. Pertarungan tak terelakkan dengan Bu, yang kali ini bisa mendominasi keadaan, bahkan ia berhasil melepas helm Ani. Yang ternyata Ani adalah seorang wanita cantik, sampai akhirnya. Gara-gara Mina, yang muncul di waktu yang tidak tepat, Bu harus dibuat terkapar tak sadarkan diri. Dalam pingsan itulah ia kembali teringat kejadian di masa lalu, saat Guru Abdul dengan tega menghilangkan lidah dan melukai telinga Bu hingga bisu dan tuli. Sehingga, tak heran jika sepanjang film Bu dewasa tidak pernah berbicara sepatah kata pun, karena memang ia sengaja diciptakan untuk menjadi orang yang bisu dan tuli. Entah apa tujuan Guru Abdul yang melakukan semua ini, Bu keburu terbangun oleh Ani untuk diinterogasi. Dilihat dari bagaimana cara Bu berkelahi, Juni kenal betul, jika itu adalah gaya bertarung aliran Jawi alias orang yang paling Hilda cari. Namun, karena Bu tak kunjung buka mulut, Ani pun menyerahkan interogasi pada Oman. Berbeda dengan Ani, Oman memilih dengan cara halus untuk mendapat informasi dari Bu dengan fakta bahwa Hilda adalah saudara Oman sendiri. Ia tahu betul siapa Abdul dan apa alasan Hilda sangat mencarinya. Termasuk acara pemusnahan itu sendiri yang sengaja Hilda buat hanya demi menemukan dan menangkap Abdul. Namun, karena Popon keburu muncul, Oman hanya bisa menyelipkan sesuatu ke dalam saku celana Bu, yang entah apa itu, tanpa sempat memberitahukan semuanya tentang Hilda. Popon pun membawa Bu ke tempat asli acara teculing yang segera akan dilaksanakan. Setelah mengetahui bahwa Bu adalah Abdul, Popon berencana akan menjadikan Bu bahan pertunjukan bersama pembelot bandal lainnya. Sebelum acara dimulai, para pembelot dipasangi kalung semacam segelan yang bisa dikontrol dari jarak jauh dan meninggalkan mereka di atas panggung sampai Hilda membuka acara biadab ini. Saat sedang menyampaikan sambutan, itulah Hilda tak sengaja melirik ke panggung para pembelot dan melihat Bu juga ada di sana. Entah siapa Bu bagi si Hilda ini di masa lalu, namun sikapnya seketika berubah, sampai-sampai mengeluarkan pistol yang membuat semua tamu undangan menjadi panik, sehingga Popon langsung turun tangan untuk mengamankannya. Setelah mengantar Hilda kembali ke ruang pribadi, Popon mengambil alih sambutan dan secara resmi membuka acara pemusnahan ini. Sementara dirinya pergi ke studio dan menonton dari balik CCTV, kita akan dibawa ke panggung saat satu persatu
Pembelot mulai diturunkan dan pembunuhan massal pun akhirnya dimulai. Disinilah Bu baru ingat dengan benda yang Oman selipkan ke sakunya. Itu adalah sebuah kikir kecil agar Bu bisa mengikir atau menggesek rantai di tangannya. Melihat anak buahnya gagal menghabisi si Bu, Popon langsung mengaktifkan kalung penyegel sehingga membuat Bu seketika terjatuh. Yang tepat saat Bu akan dieksekusi. Tiba-tiba rupanya maskot domba itu adalah si Baso yang berhasil melakukan penyamaran dengan sempurna. Termasuk Benny yang juga datang belakangan. Faktanya, selama Bu menyamar jadi tukang koki, mereka sengaja tidak memberikan bantuan apa-apa dan tetap dalam perannya, yaitu sebagai prajurit. Bukan tanpa alasan, Bakso sudah bisa menebak jika perayaan Tekuling tidak mungkin dilakukan di tempat terbuka. Sehingga, itulah kenapa ia menjadikan Bu sebagai tumbal, agar sandiwara yang Hilda lakukan bisa terbongkar. Sementara Bu CS sibuk menghabisi para prajurit, Popon yang kesal mulai menyalahkan Oman karena dianggap tidak becus dalam membereskan kekacauan. Bahkan ia dengan tega menembak Oman yang biografinya adalah kakak iparnya sendiri, dan pergi ke atas panggung tepat saat Bu JS masih mengobrak-abrik para prajurit. Dan Benny harus tertembak oleh Popon setelah mengorbankan diri demi kelangsungan perjuangan Bo, disusul dengan Bakso yang juga sama-sama berhasil ditembak jatuh. Muak dengan kelakuan brutal Popon yang tidak menggambarkan sosok seorang ibu rumah tangga yang ramah, Bu pun berhasil menimpanya dengan patung nanas raksasa dan menghabisinya dengan cara yang tidak mainstream. Bisa kita lihat di kamera. Beruntung, Bakso masih selamat. Meski dalam kondisi terluka parah, sempat menahannya untuk tidak ikut melanjutkan pertarungan. Bakso, yang sejak awal sudah mengabdikan hidupnya untuk menghabisi Hilda pun tetap pada pendiriannya dengan akan berjuang sampai akhir. Tiba di lorong rahasia yang diduga tempat Hilda bersembunyi, Bu pun meminta Bakso agar tetap di belakang dan biarkan ia yang membereskan semuanya. Nahas komposisi tepung terigu harus dibuat tewas, karena kehabisan darah akibat luka tembak yang dideritanya. Tepat di ujung lorong, ia mendapati Oman, yang ternyata masih hidup, meski dalam keadaan sekarat. Sadar, jika Bu tinggal selangkah lagi untuk mencapai tujuannya, Oman kembali membantu dengan memberikan kunci bunker tempat Hilda saat ini bersembunyi. Namun, karena Bu sudah terlalu diliputi oleh kebencian, ia pun dengan tega menghabisi Oman, menggunakan aliran pedang Shimura dari Jepang. Setibanya di dalam, Bu langsung disambut oleh Hilda yang mulai mengintimidasinya dari balik CCTV. Namun, ketika Bu menunjukkan coretan gambar keluarga yang ia buat sewaktu kecil, disitulah Hilda tiba-tiba mematikan CCTV dan menyuruh Ani untuk membawa ke hadapannya. Dan inilah bunker persembunyian Hilda selama ini di mana Bu akan sangat-sangat dibuat terkejut saat mendapati foto keluarga Hilda dengan dirinya dan Mina, si adik yang juga ada di dalam foto. Disusul dengan kedatangan Hilda yang berlangsung memeluknya sambil menangis terseduh-seduh, karena ternyata si Bu adalah anak kandung Hilda yang telah lama hilang. Anda ingat dengan ASAP yang selalu sipu Abdul hembuskan selama boy tinggal bersama beliau? Nah, asap itu terbuat dari berbagai jenis daun langka yang bisa membuat penggunanya lupa diri, ngefly, hilang akal atau apapun sebutannya. Selama itulah Bu terus didoktrin agar ia lupa dengan siapa dirinya di masa lalu dan agar menaruh Dina menelam kepada Hilda alias ibu kandungnya. Di sini jugalah akhirnya terungkap bahwa peristiwa penembakan terhadap Bu sekeluarga di awal film ternyata masih bagian dari doktrin dan ilusi yang Abdul buat untuk mempengaruhi alam bawah sadar Bu kecil. Karena yang sebenarnya terjadi itu adalah keluarga Abdul yang Hilda hukum karena sudah membelot, bahkan orang yang menembak keluarga Abdul sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah si Bu, gara-gara Abdul yang sudah membunuh ayah kandung Bu. Tepat saat Bu kecil tinggal menghabisi Abdul seorang diri. Ia malah hilang kendali akibat trauma berat pasca, selalu dipaksa untuk membunuh seseorang. Melihat ada celah untuk kabur, Abdul buru-buru pergi dan bersembunyi di tengah hutan tak jauh dari istana Hilda, di mana hal tak terduga terjadi saat Bu juga pergi ke sana untuk menenangkan diri,
dan dari situlah muncul rencana Abdul untuk memanfaatkan kepolosan Bu kecil lupa ingatan. Tak cukup sampai situ saja kejutannya. Ani, yang merupakan kaki tangan kepercayaan Hilda, ternyata adalah Mina alias adik kandung Bu sendiri yang ternyata belum mati. Ya, Anda tidak salah dengar. Ani dan helm yang selalu ia pakai hanyalah sebuah penyamaran yang Hilda buat untuk mengelabui Abdul agar tidak memburunya. Dan Mina kecil yang sering muncul dalam pikiran si Bu masih bagian dari ilusi, dari doktrin yang selama ini Abdul tanam. Karena Bu masih terjebak dalam pengaruh ilusi, Hilda merasa jika usahanya untuk menyadarkan Bu sudah gagal total. Ia menyuruh Mina untuk menghabisinya saja daripada. Namun saat sedang dihajar itulah si Bu langsung mengacungkan 5 jari yang membuat Mina seketika ingat dengan masa kecil mereka dulu. Sehingga dengan fakta bahwa sang ibu sudah terlalu banyak menimbulkan kemudorotan, Mina memilih untuk membunuh beliau dan akan membawa kabur dari tempat ini. Melihat Mina mulai membelot, si nenek pun langsung mengerahkan semua pasukan untuk menghabisi mereka berdua, dan meski Mina sempat tertembak di bagian perut samping, hal itu tak sedikit pun tidak membuat mereka panik, apalagi kabur. Memanfaatkan satu mayat kroco yang memakai baju tahan peluru. Mereka kembali melanjutkan aksi gilanya, dan langsung membrutal menghabisi satu penjaga yang menggunakan Gatling gun. Setibanya di dalam lift, Mina baru sadar jika sang kakak sempat terkena tembak saat baku hantam barusan sempat akan segera membawanya ke rumah sakit. Hal itu nampaknya percuma saja karena saat ini, bos terakhir telas muncul, kisah ini akan segera tamat. Guru Abdul sudah di depan mencegat. Melihat kakaknya mulai kehabisan darah, Mina memutuskan untuk maju seorang diri tapi tak bisa mengalahkannya dan beruntung Bu berhasil mencegah Abdul membunuh adiknya. Kini pertarungan menjadi 2 lawan 1. Namun, karena yang satu ini adalah Kang Yayan Ruhian asli Tanah Jawa, Sunda lah tempatnya, yang mana namanya sudah melanglang buana di dunia pergelutan. Bodan Mina jelas bukan lawan sepadan bagi seseorang seperti belia ini. Entah Mina masih hidup atau tidak, Bu kembali melanjutkan serangan yang kali ini lumayan bisa mengimbangi si gondrong sakti ini. Di mana momen epik kembali terjadi. Saat Bu menahan dan memantulkan pukulan Abdul sampai-sampai berhasil membuat beliau terjatuh kali ini. Menggunakan kalung hodam kuku harimau yang barusan ia rebut, Bu pun mulai mencakar setiap titik vital Abdul Sipu untuk melemahkan fisiknya. Bahkan ia berhasil menyayat satu kaki bagian kirinya, yang membuat beliau cukup kesulitan untuk berdiri. Dan WTF-nya, betapa kuat dan luar biasanya skill pengguna ilmu kadugalan ini saat melakukan pertahanan. Meski sudah dijinjing dan dibanting berkali-kali, beliau kembali bangkit dan berhasil membalikkan keadaan. Menggunakan kalung yang sempat Bu jatuhkan, Abdul mulai menyayat kaki dan tangan si Bu hingga tak berdaya sampai akhirnya terjadilah pergulatan taring harimau untuk merebut kehidupan masing-masing karena si Bu masih muda yang tua harusnya tutup usia. Fakta Abdul sudah tewas serta seorang Hilda tidak ada. Berakhir jugalah semua mimpi buruk yang selalu mereka timbulkan. Setelah semuanya selesai, Bu langsung memeriksa keadaan Mina yang alhamdulillah masih hidup dan memutuskan akan tinggal di desa untuk meneruskan usaha kangkung sang guru. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan kotori hati dengan kebencian. Ingat, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati cahaya ilahi. Sebab, jika kotoran hati adalah membenci, maka penilaian terhadap seseorang akan terlihat jauh dari asli. Sehingga apapun di matanya selalu salah dan timbul amarah yang mungkin bisa membuat orang musnah. Hidup adalah tentang diri sendiri, selalu memperbaiki diri, jangan hiraukan orang lain, tetap berbuat baik walau itu terasa pahit. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti, sejuk sepi sedan